Selamat siang, perkenalkan nama saya Wikan Armasri dari Prodi Magister Manajemen Universitas Udayana. Hari ini berkesempatan untuk mengunjungi salah satu usaha di bidang hospitality, yaitu Visaka di Sanur. Hari ini kita sedang perjalanan menuju Visaka Sanur dan kita akan mewawancarai salah satu staf Human Resources di Visaka Sanur. Perkenalkan ya Pak, selamat siang. Nama saya Wikan Armasri Pak, dari Prodi Magister Manajemen Universitas Udayana. Sebelumnya saya mau izin wawancara nih Pak hari ini gitu. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa ya Pak? Baik, terima kasih. Selamat siang. Nama saya Iwayan Jasa. Biasa dipanggil J. Oke. Akrab lagi ya. Saya di posisi Operation Manager. Oke, Operation Manager berarti Pak ya. Oke, dengan Pak J Iya, gitu ya saya Bisa panggil. disapa atau dipanggil Pak J. Pak J ya. Oke. Kalau Bapak sendiri di sini sudah bekerja berapa lama Pak? Kebetulan saya pasca COVID itu Mm-mm. tepatnya di bulan Mei 2022, tidak begitu lama. Mm-mm. Cuma sebelumnya saya beberapa resort atau villa di daerah Ubud. Oh oke, jadi sudah experience ya Pak ya ke sini. Oke. Kalau dari Visaka sendiri nih Pak, ini sebetulnya sudah berapa lama sih Pak di villa ini ya berjalan gitu? Baik, terima kasih. Kalau dari perjalanan ini Visaka Sanur, tapi kalau kita melihat atau flashback artinya Visaka Sanur ini dari tahun 1998, tapi namanya itu Wakamanya. Kan Visaka Sanur itu seiring dengan perkembangan yaitu berganti dengan manajemen. Kalau dulu Wakamanya itu dimanage oleh WGS, ya Wakagai Selaras juga ya namanya, atau UMC berikutnya, dan yang terakhir adalah Puri Signature Manajemen ya. Itu dari Puri Signature itulah berkembang namanya menjadi Visaka Sanur. Kalau berarti Puri Signature ini tidak di Sanur ini saja Visaka atau ada lagi Pak? Baik, untuk Puri Signature ini memiliki beberapa properti. Salah satunya yaitu Visaka Sanur yang lokasinya ada di Sanur. Yang di Ubud ada beberapa properti ya, yaitu namanya Barong Resort, Aumalingga, ada Pink Sapa ya. Ada lagi satu yang baru namanya Kamayu, itu lokasinya di daerah. Oke, baik Pak. Kalau bisa diceritakan sedikit ya Pak, perannya Bapak dalam mengelola SDM untuk di Visaka sendiri itu bagaimana sih Pak? Ya. Baik, terima kasih. Peran saya selaku Operation Manager, kita istilahnya bertanggung jawab penuh terhadap operasional secara keseluruhan itu sendiri, terkait dengan yang namanya pengelolaan atau sistem memanage yang namanya tim atau karyawan atau staff. Kita di sini menggunakan sistem butler. Ya, sistem butler. Mengapa kita menggunakan sistem butler? Karena kita tidak bisa mengisi masing-masing departemen atau masing-masing outlet itu dengan kekuatan penuh, sehingga kita tim kita di sini adalah berperan sebagai butler, mempunyai multitasking. Ya, itu artinya contoh kayak orang front office atau FO itu mereka akan bisa kita tempatkan di bagian FD service.
Dan begitu juga sebaliknya dari IT service kita akan bisa tempatkan di front office. Oh begitu, Ya, baik Pak. minimize yang namanya suatu karyawan. Mm-mm. Berarti karyawan kita itu sangat ramping sekali. Sangat ramping ya Pak ya. Kalau total karyawan sendiri Pak, di sini ada berapa kira-kira? Ya, baik untuk total karyawan kita secara keseluruhan dengan dibagi beberapa departemen ya itu berada di 20 orang 20 orang. termasuk back office. Back office. Ya, back office yang kami maksud di sini ada accounting ya, termasuk di operasional. Oh baik, jadi sekitar 20 orang ya Pak ya. Dan itu kita di beberapa departemen dibantu oleh tenaga DW dan training. Oke. Jadi kalau DW sama training itu pas high season aja atau memang ada selalu gitu Pak? Kita menggunakan yang namanya DW lepas atau itu training ya. Training dalam hal ini kita sama-sama saling membutuhkan ya. Dalam hal ini mereka anak-anak kita baik itu dari kampus maupun dari sekolah memerlukan juga praktek di lapangan untuk industri pariwisata. Kita bantu untuk mereka istilahnya on the job training. Nah itu ada berjenjang, ada 3 bulan dan sampai maksimal 6 bulan. Oke, jadi dibantu untuk OJT-nya gitu ya Pak ya. Gitu. Kalau anak-anak DW kita karena menggunakan DW lepas ya seperti disampaikan tadi, kita tidak terikat dengan kontrak. Artinya pada saat memang kita membutuhkan hard season seperti Ibu bilang tadi, kita gunakan mungkin barang 3 sampai 6 bulan. Itu baik. Misalnya sudah okupansi agak low masing-masing mungkin rata-rata sekitar 50%, kita berhentikan. Baik Pak, terima kasih. Lalu untuk struktur SDM-nya sendiri Pak, untuk pengelolaan tenaga operasionalnya di tempat ini itu seperti apa sih Pak? Kalau dari segi struktur operasional, kita artinya sangat simpel di sini. Seperti apa yang saya jabarkan tadi adalah sistem Adler. Itu kita tetap di bawah naungan yang namanya manajemen atau fully signature manajemen. Setelah itu ada operational manager. Setelah itu ada apa itu namanya operational supervisor. Yaitu masing-masing departemen itu kita tunjuk plot sebagai leader. Atau senioritas. Itu model sistem yang kita gunakan beda dengan yang hotel berbintang. Hotel berbintang itu sangat lengkap sekali dari segi strukturalnya. Baik, terima kasih Pak. Lanjut saya ke next question ya Pak ya. Kalau indikator sumber daya manusia sendiri Pak, untuk mengukur apa saja sih yang biasanya Bapak pantau, misalnya absensinya atau tingkat keterlambatannya atau jumlah layannya itu bagaimana sih Pak? Bagaimana kita bisa memberikan suatu evaluasi atau indikator mereka layak atau tidaknya bisa artinya bergabung dengan kita. Mungkin salah satunya pertama itu adalah disiplin. Disiplin di sini adalah mencakup daripada kehadiran itu sendiri dan masuk waktu kedatangan kehadirannya. Yang kedua itu adalah disiplin diri. Bagaimana mereka istilahnya bisa mempersiapkan diri sebelum jam kerja itu mulai. Dan itu. Yang berikutnya tentang attitude. Attitude itu artinya mengacu lebih luas, yaitu adalah tingkah laku. Bagaimana mereka artinya sehari-harinya di sini apakah mempunyai attitude yang bagus atau kurang bagus, bahkan jelek, itu bahasanya. Sehingga kita bisa mengevaluasi dari sehari-hari mereka apa yang mereka lakukan di sini. Nah, kalau misalnya mereka sudah mengarah ke attitude atau tingkah laku yang kurang, nanti kita bisa panggil secara personalize, kita mengadakan sebuah namanya coaching
atau ya istilahnya panggil memberikan pelatihan atau briefing di sini untuk memberikan suatu pemahaman bahwa mereka bekerja di sini harus mengikuti sebuah SOP. Ya, jadi di sini berarti ada SOP-nya gitu ya Pak? Masing-masing outlet, masing-masing departemen kita mengacu kepada SOP. Ya. Nanti SOP itu tidak bisa kita sejajarkan dengan properti yang lain. Nah, tiap-tiap properti, tiap-tiap hotel atau villa itu mempunyai suatu SOP yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan itu sendiri. Oke, baik Pak. Kalau dari absensi gitu ada nggak sih Pak kalau di sini? Sudah pasti kita di sini menggunakan fingerprint. Ya, itu salah satu sebagai acuannya kita apa yang kita sampaikan tadi. Disiplin kehadiran mereka itu adalah berdasarkan absensi atau fingerprint yang kita dapatkan. Ya, nanti itu tidak bisa dibohongi bahwa jam berapa mereka datang, ya pada saat posting itu jam berapa mereka pulang. Itu sudah sangat-sangat fair sekali. Ya, fair sekali. Sehingga jika mereka istilahnya melakukan pelanggaran dalam hal ini, keterlambatannya itu 3 kali berturut-turut, kita mesti harus panggil dalam bentuk konseling. Kita cek mengapa Anda terlambat berturut-turut selama 3 hari, ada masalah apa? Mungkin di keluarga atau di rumah atau bagaimana, kendala apa yang mereka hadapi atau alami dalam kurun waktu 3 atau 5 hari terakhir ini kan begitu. Itu kita mesti harus minta suatu feedbacknya mereka ya, siapa tahu memang mungkin mereka ada masalah apa atau kendala apa di jalan atau bagaimana situasinya, sehingga mereka bisa memberikan suatu penjelasan atau bertanggung jawab terhadap keterlambatan itu. Betul sekali ya Pak ya. Kita tidak serta-merta menjudge. Artinya kita tetap meminta konseling mereka, minta feedbacknya mereka. Itu alasan yang rasio. Ya. Berarti dikomunikasikan gitu ya Pak. Betul. Lanjut ya Pak, saya ke next question. Bagaimana sih Pak proses pencatatan data SDM yang dilakukan saat ini? Misalnya apakah sudah by komputer ataukah masih manual? Baik, untuk pencatatan dalam bentuk data kita sudah menggunakan sistem dalam bentuk komputer. Ya, kita compile di komputer. Ya, sehingga data-data tersebut adalah pilot. Kita tidak menggunakan data manual lagi. Sehingga kita nanti 1 tahun gini berjalan, kita masih bisa untuk cross check. Ya. Ini sudah profesional sekali ya Pak ya. Iya. Bagus sekali. Ya. Sudah kita memang mengacu seperti itu, sehingga nanti tim kita di sini memang kita bekerja itu berdasarkan SOP yang sudah kita tetapkan. Oke, baik. Baik Pak, saya lanjut ke next question ya. Untuk saya nanya nih untuk HR matrix sih Pak, yang utama yang digunakan untuk mengetahui performa layanan di sini. Misalnya seperti beban kerjanya bagaimana, lalu customer satisfaction-nya gimana, itu gimana sih Pak? Ya, baik. Kita melihat dari segi standar service yang mungkin yang dipakai atau metriknya itu, kita mengacu kepada review atau feedback atau komen dari beberapa tamu yang stay di sini. Nah, entah itu dari online ya maupun di offline maupun secara verbal. Kalau misalnya contoh secara online, mungkin acuannya kita adalah di booking.com. Booking.com yang lainnya seperti Expedia, Agoda itu termasuk di dalamnya. Tapi barometer atau acuan kita untuk mengetahui bagaimana pelayanan atau service yang kita lakukan itu apakah sudah memenuhi standar atau belum. Itu kita pakai acuan yang namanya di booking.com. Nah, nanti berdasarkan review dari tamu tersebut atau feedback daripada tamu tersebut, baik itu dalam bentuk
good comment atau excellent comment, terutama yang sifatnya bad comment. Kalau bad comment harus kita cepat mengambil suatu action atau tindakan untuk memfollow up. Apa sih yang menjadi kendala mereka, customernya kita pada saat mereka stay di sini. Ya, kalau sudah excellent itu sudah nggak usah kita bahas lagi kan begitu. Yang namanya bad comment atau review yang kurang itulah yang kita akan cepat follow up gininya, solusinya seperti apa, sehingga nanti pada saat tamu berikutnya tidak akan mengalami hal yang sama. Oke, baik Pak. Bagus sekali ya Pak, berarti sistemnya sudah ada feedbacknya juga, betul. Berdasarkan guest comment juga. Nah, nanti baik itu kalau misalnya dari segi secara umum, misalnya di propertinya kita di kamar, itu dari reviewnya. Dari kalau misalnya di restoran kita menggunakan review berdasarkan guest comment. Guest comment nanti pada saat tamunya selesai makan, baik itu lunch maupun dinner, breakfast, itu kita minta accuse dengan customernya kita untuk mengisi beberapa kuesioner atau guest comment yang kita standarkan. Sehingga kita tahu di mana letak kelemahannya kita, mungkin foodnya di bagian apanya kurang, sehingga kita bisa berbenah untuk memfollow up. Jadi memang ada feedbacknya sendiri ya Pak ya? Itulah sebagai acuannya kita, bagaimana kita bisa mempunyai apakah itu sudah kita dapatkan satisfaction atau belum, apakah sudah achieve atau belum, kan begitu. Kalau kita tidak bisa mendapatkan yang namanya feedback atau review daripada tamu, kita tidak akan pernah tahu seberapa kemampuannya kita, seberapa kepuasan customer atau tamu-tamu yang stay di sini. Iya, betul sekali. Baik Pak. Lalu untuk lagging indikator nih Pak, saya tanyanya itu yang paling sering muncul itu apa sih Pak? Misalnya komplain, keterlambatan pelayanan, turnover, atau rating tamu yang menurun. Yang mana tuh Pak yang paling sering? Kalau misalnya yang paling dominan di sini ya, kita melihat dari segi kalau service atau pelayanan kita sangat bagus di sini ya. Kalau dari segi keterlambatan, service juga jarang, walaupun pernah, tapi hampir itu 0% ya. Artinya yang menjadi feedback atau review atau komen tamu yang kita anggap itu adalah perlu kita evaluasi ke depannya adalah tentang properti. Properti kita menganggap kadang-kadang tamu itu tidak sesuai dengan ekspektasinya. Nah, itu dalam tanda kutip begini. Contoh, kalau tamu-tamu ASEAN biasanya mungkin mereka lebih cenderung ke sifatnya city hotel. Iya, city hotel sehingga kelihatannya lebih glossy. Lebih glossy. Sehingga kalau kita yang model villa seperti ini, konsep yang sifatnya heritage itu atau lebih kita ke natural, mungkin tamunya kalau dia tidak memang mempunyai suatu pemahaman tentang konsep, tentang style, mungkin kurang pas, kurang cocok. Tapi secara umum tamu-tamunya atau customer kita yang stay di sini itu mostly mereka sangat puas di sini. Sangat puas di sini. Oke, baik Pak. Kalau next question nih Pak, untuk leading indikator apa sih yang dapat memprediksi kualitas pelayanan? Misalnya seperti kesiapan shift atau training baru atau kondisi fisik atau emosional staffnya. Yang mana nih Pak yang paling biasanya yang dapat memprediksi kualitas dari pelayanan? Baik, terima kasih. Kalau indikator atau prediksi daripada service atau pelayanan dari timnya kami, mereka lebih mengutamakan kalau misalnya kita pasti lebih banyak memberikan suatu briefing atau training secara periodik. Ya, sehingga bahasa gininya kita merefresh. Biar nggak mereka kebablasan. Dalam hal ini walaupun mereka yang sudah senior istilahnya tetap
Itu pada saat mereka mengalami suatu kejenuhan, itu mereka akan mulai lepas atau melenceng dari rule atau SOP yang kita tetapkan. Gitu. Sehingga kita perlukan yang namanya refresh atau training secara periodik itu sendiri untuk merefresh, merimain mindsetnya mereka. Gitu. Oke, baik Pak. Kalau dari training sendiri Pak, ini untuk semua karyawan dari top manajemen sampai bawah atau untuk beberapa karyawan misalnya yang baru aja atau gimana Pak? Ya. Kalau untuk training kita biasanya ada konsultan. Kalau konsultan itu bagian-bagian yang disiapkan oleh dari pihak manajemen, bagian mana yang perlu kita training. Ya, misalnya contoh kayak di EBI. EBI itu EBI produk, bagian makanan apa yang kita perlu training, atau misalnya ada menu baru atau produk baru. Nah, atau kalau misalnya di Befred ada produk baru atau minuman baru yang akan kita launching, itu mesti harus kita training. Itu semua karyawan untuk departemen itu sendiri. Nah, contoh kalau misalnya dia di departemen housekeeping, artinya kita tetap memberikan suatu briefing ya sebelum mereka atau setelah mereka melakukan pekerjaan itu, kita cari waktu untuk memberikan suatu briefing. Ya, ada namanya morning briefing atau afternoon briefing. Oh begitu. Kalau di sini sendiri Pak, apakah ada sistem shift atau memang semuanya masuknya sama atau ada shiftnya gitu? Terima kasih. Untuk pertanyaannya, kita adalah melakukan sebuah service ya. Bahasanya untuk hospitality atau produk atau resort atau hotel secara umum. Artinya kita menggunakan sistem 24 hours service. Bahasanya 24 hours service artinya di sini kita menggunakan 3 shift. Ya, ada morning, ada evening, ada night shift. Nah, artinya untuk bisa mengakomodir customer atau tamu-tamunya kita yang berada di sini mendapatkan suatu pelayanan yang maksimal. Oke, baik Pak. Jadi tidak ada bahasanya tutup. Tidak ada bahasa dari jam 10 sampai besok pagi itu tutup. Itu enggak. Berarti kita ada pelayanan itu 24 jam bahasa. Sama seperti mungkin rumah sakit atau apa, itu mereka harus berada standby 24 jam untuk service. Oke, berarti memang ada 3 shift. Ya. Kalau boleh tahu shiftnya jam berapa aja itu Pak? Baik, terima kasih. Masing-masing departemen itu mempunyai shift atau jam yang berbeda sehingga kita sirkulasi atau pergantian shift itu tepat sasaran. Contoh, kalau dia EBI produk, dia akan ada kerja dari jam 6 pagi. Jam 6 pagi sampai jam 2. Ya, jam 2 siang. Ada dari jam 7, EBI produk juga ini. Dari jam 7 sampai jam 3. Ya, setelah itu next shift-nya itu ada dari jam 2 siang untuk mengcover yang dari jam 6 sampai jam 2, sehingga dari jam 2 siang itu sampai jam 10. Ya, setelah itu dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Ya, itu untuk yang namanya di FD. Kalau yang di front desk atau FO itu dari jam 7 sampai jam 3. Ya, setelah itu dari jam 3 sampai jam 11. Dan nextnya dari jam 11 ada security yang in charge, dan ada istilahnya butler juga. Dari jam 11 sampai jam 7 pagi. Ya, sehingga kita istilah tidak ada terputusnya. Itu harus ada orang yang selalu standby in charge untuk memberikan suatu pelayanan.
Oke, jadi memang selalu Selalu tidak ada nutup namanya. nggak ada nutup ya, Pak. Nutup. Bukan kayak kantor Kantor, umum, iya, ya. iya, betul, Kantor sekolah itu nutup ya. Iya. Jam sekian tutup ya. Nah, Ya benar, Pak. ya. Oke. Tapi kalau misalnya untuk telepon sendiri gitu Pak, misalnya ada tamu yang call di jam-jam malam ada sesuatu itu apakah juga dilayani betul? So pasti. Jam berapapun itu ada telepon yang sifatnya untuk kepentingan baik itu tamunya cuma sekedar nanya-nanya maupun dalam bentuk memberikan suatu informasi, itu kita layani dengan dengan senang hati. Itu banyak, bahkan tamu-tamu Eropa yang check-in-nya itu sampai jam 2 dini hari, jam 2 malam. Ya, karena itu mungkin flight atau pesawatnya mungkin agak late karena mereka beda jamnya dengan kita di sini. Indonesia dengan Eropa itu berapa selisih ininya, sehingga mereka check-in-nya itu bisa sampai jam 2 dini hari atau jam 3. Nah, nanti kita harus siap dengan tim, dengan orang untuk men-assist atau men-service melayani tamu yang datang itu. Apalagi dengan telepon, saya sering telepon jam 1, jam 2 itu biasa. Ditelepon oleh tamu, ditelepon oleh tim untuk memberikan suatu informasi atau pelayanan terhadap apa yang diperlukan oleh kita. Oke, baik Pak. Kerennya itu 24 hour service. 24 hour service. Iya. Wow, keren sekali ya. Bahkan jadi sampai check-in jam 2 pun masih diterima ya. Check-in jam 2, check out bahkan ada jam 4 dini hari. Itu biasa. Ya, bahkan ada tamunya kita kalau misalnya mereka ada aktiviti. Misalnya contoh kayak sunrise. Kalau sunrise itu Mount Batur ya biasanya. Itu mereka dari sini pick up-annya, jemputannya jam 1.30 dini hari. Wow. Ya. Karena mereka jam 5 harus sudah nyampe di puncak. Karena mengejar sunrise ya, mengejar sunrise itu. Oke. Sehingga timnya kita kan harus ada ya. Membukakan pintu gerbang, nanti ada guide atau supir yang datang itu, kita harus memang betul-betul stay tune, standby. Iya, oke, baik Pak. Oke, saya lanjut next ya ke next question. Kalau jadi kalau misalnya ada nih Pak penurunan performa layanan, misalnya ada keluhan tamu meningkat begitu, itu bagaimana sih caranya Bapak untuk menganalisis penyebabnya gitu? Baik, terima kasih. Secara umum itu namanya service atau pelayanan, nanti review atau feedback berdasarkan komen atau feedback daripada tamu itu udah pasti. Kita kalau misalnya ada penurunan atau artinya beberapa review yang sifatnya buruk ya, artinya itu mesti harus kita menganalisa pertama apa sih yang menjadi base atau poin atau pokok bad comment tersebut. Apakah tentang properti, apakah tentang attitude atau pelayanan atau service terhadap tamu itu sendiri, sehingga akhir-akhir ini misalnya mengalami suatu penurunan review misalnya. Nah, kita dengan adanya mengevaluasi atau menganalisa dari beberapa review atau komen yang kita dapatkan, sehingga kita bisa menganalisa jika itu memang disebabkan oleh service atau pelayanan terhadap klien atau customernya, kita harus mengambil tindakan yang sangat real dengan cara timnya kita yang sifatnya guest contact tersebut, baik itu mungkin housekeeping department, harus memang betul-betul kita brief untuk memberikan suatu spirit atau semangat bagaimana sih standar SOP harus kita jalankan dengan baik. Yang berikutnya, tatkala mana review atau bad comment itu terjadi tentang properti, tentang properti dalam tanda kutip ini mungkin contoh salah satunya AC kurang bagus, air panas kurang jalan, nanti itu kita evaluasi dan kita segera follow up untuk memperbaiki. Ya, misalnya contoh AC kurang dingin, ya apa sih penyebab AC kurang dingin? Mungkin ada ininya, alatnya atau equipmentnya yang rusak atau apa penyebabnya,
kita mesti harus segera follow up. Oke. Kurang dari 24 jam. Ya, harus. Baik. Misalnya ntar malam dia harus memberikan suatu komplain. Ya, mesti besok pagi-pagi harus kita segera untuk memfollow up-nya. Ya, tapi dengan catatan malam ini kita memberikan suatu solusi. AC misalnya kurang dingin, ya kita berikan solusi untuk memberikan standing fan. Standing fan. Ya, atau wall fan atau kipas ya, untuk membantu ya sedikit memberikan suasana yang lebih segar. Kita nggak istilahnya diam, artinya menunggu komplainnya lebih parah. Jadi memang ada action yang dilakukan. Action yang nyata, action yang memang betul-betul membuat customernya kita itu apa yang menjadi keluhannya itu kita cepat tanggapi, kita cepat follow up. Gitu. Ya. Baik Pak, terima kasih. Untuk yang next question nih Pak. Ya. Apa sih metode yang digunakan untuk mencari akar masalah SDM? Misalnya observasi lapangan, atau data absensi, atau feedback tamu, atau ada service atau audit sendiri nih Pak? Gitu. Ya, baik. Terima kasih untuk bagaimana kita menganalisa, mengevaluasi tentang kekaryawanan, entah itu mereka bisa bekerja dengan baik berdasarkan EOP atau sudah kurang dari standar yang itu. Pertama, mungkin salah satunya itu adalah disiplin. Yaitu atau kehadirannya itu berdasarkan fingerprint yang ada. Fingerprint itu sangat-sangat akurat untuk kita bisa memberikan suatu evaluasi. Yang kedua itu adalah attitude atau tingkah lakunya itu harus kita benahi. Dan yang ketiga mungkin habit atau kebiasaan. Kebiasaan itu akan berpengaruh terhadap bagaimana sistem lingkungan, terutama kalau misal di hotel lingkungan ini kebiasaan nongkrong misalnya harus kita benahi itu, harus kita konseling mereka untuk panggil, memberikan suatu motivasi, briefing yang memang betul-betul bisa nanti bekerja lebih maksimal lagi. Kita tidak bisa artinya melakukan mencas langsung kepada timnya kita untuk mencari, kita harus mencari, mengorek dulu akar permasalahannya di mana sih letak miss-nya, di mana sih letak kesenjangan itu terjadi. Apa sih yang menjadi kendala mereka di lapangan. Sehingga jika itu mereka memberikan suatu alasan yang tepat bahwa nanti mengapa kualitas pekerjaannya kurang standar, berarti ada salah satu mungkin faktor penunjang harus kita lengkapi. Contoh, mereka bekerja dengan menggunakan alat. Nanti alat kerjanya itu, alat penunjangnya itu harus kita lengkapi. Sehingga nanti mereka bisa melakukan pekerjaan dengan baik dengan menghasilkan hasil yang maksimal. Jadi memang kita harus tanya juga ya Pak ya, sama tidak bisa kita serta-merta untuk menjas langsung, apalagi untuk memberikan suatu reprimand dengan gini tidak boleh. Kita harus sedikit memberikan suatu kepada mereka, memberikan kesempatan mereka untuk apa sih penyebab atau kendala di lapangan yang terjadi. Kan begitu, sehingga mereka harus ngomong. Nah itu, tatkala mereka diberikan kesempatan untuk berbicara, untuk menyampaikan, mereka bisa akan fair. Nah, daripada mereka menyimpan, memenam unek-uneknya, ya nanti bisa meledak itu. Iya, betul. Ya. Oke, kita lanjutkan next question ya. Untuk ini Pak, apakah pernah dilakukan analisis mengenai mengapa sih alasan staf itu misalnya keluar gitu Pak? Maksudnya resign? Ya, resign. Itu resign. Oh ya, baik, terima kasih. Kalau tentang mengapa karyawan atau staf itu keluar dari perusahaan, itu disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, dia merasa sudah tidak nyaman berada di lingkungan kerja itu sendiri. Yang kedua, mereka mau berkarir untuk mencari atau mengejar posisi. Yang ketiga, mereka harus berkembang
Berkembang. Iya, Oke. itu salah satunya. Artinya mengapa mereka harus keluar, bukan tidak suka dengan itu alasan semata-mata, bukan. Mereka itu ya pertama salah satunya ingin berkarir. Ya, setelah itu ingin berkembang mereka, setelah itu juga ingin pendapatan yang lebih. Oke, ya, betul, Ya, betul. yang lebih dari itu. Experience juga penting, cari Experience. pengalaman. Cari Pengalaman tidak bisa istilahnya kita berada di satu tempat merasa berada di comfort zone itu sendiri. Ya, itu tidak akan membuat karir kita bagus. Betul. Ya, harus mempunyai suatu experience di tempat lain. Gitu. Itu alasannya. Alasannya ya biasanya. Oke Pak, lalu untuk indikator apa sih yang jadi tanda awal nih biasanya Pak, yang misalnya ada staff mengalami kelelahan, biasanya tuh ada nggak sih Pak, kayak Bapak lihat gitu orangnya misalnya gimana gitu? Maksudnya kelelahan dalam Misalnya kerjaannya overload gitu, dia Oh, mulai gimana gitu, ada pernah nggak sih yang kayak gitu Pak? oh ya, itu fenomena itu pasti pernah terjadi dan itu pun kita alami di sini. Mengapa? Karena pada saat memang head session, ya head session dengan tim atau kekuatan timnya kita yang sangat terbatas, dengan okupansi yang hampir 100%, ya atau istilah bahasanya itu back to back itu, ya itu sudah pasti mereka akan mengalami suatu kelelahan dan memang suatu hal yang sangat hektik sekali. Karena apa? Itu mereka berpacu dari pagi, dari jam 8, belum tentu mereka bisa istirahat dari jam 1 sampai jam 1 itu. Karena harus dikejar. Ya, karena harus dikejar untuk bisa meredikan kamar. Kalau bahasa gininya back to back-nya itu check out tamunya jam 12, check in tamunya jam 2 siang. Bahkan itu mereka harus bisa meredikan dalam kurun waktu yang sangat singkat tersebut lebih dari 5 kamar. Dalam kurun waktu 2 jam. 2 jam, wow. Bagaimana nggak stres? Ya, bagaimana nggak stres? Sering, dan itu kami alami di sini. Karena apa? Sistem gininya kita adalah sistem butler itu. Kita tidak mempunyai suatu tim yang cukup. Arti dengan keterbatasan minim timnya kita, itu memang sangat-sangat berpengaruh terhadap bagaimana kinerjanya mereka. Ya, tapi dengan semangat atau motivasi kami untuk memberikan suatu spirit, ya mereka harus jalan. Mau tidak mau harus jalan. Karena apa? Apakah kita mau customer atau tamunya kita akan komplain dengan keterlambatan daripada untuk menyiapkan kamar itu sendiri? Oke, benar sih Pak. Jadi tetap harus balik. Itu harus ada, kita berada di dalam pilihan itu, tapi no excuse. Bahasanya no excuse. Kita tidak bisa memberikan suatu reason atau alasan bahwa kita sibuk, bahwa kita okupansi kita 100% every day. Tidak bisa kita berikan alasan kepada tamu yang baru datang itu. Betul. Ya begitu. Baik, jadi berusaha tetap profesional. Ya, profesional. Kita memberikan suatu pelayanan atau service terhadap customer atau tamunya kita profesional. Belum lagi nanti ada yang namanya overflow. Gimana tuh Pak? Tahu nggak itu overflow? Nah, nanti mungkin lebih di spesifiknya nanti ada yang lebih expert untuk memberikan suatu penjelasan untuk tentang yang namanya overflow. Nah, itu sangat-sangat luar biasa. Tidak saja istilahnya kita persiapan mental, tapi harus memang betul-betul tahu bagaimana strategi kita untuk menghandle yang namanya overflow. Betul Pak. Biasanya kapan sih Pak terjadi overflow gitu, atau sudah pernah atau belum nih di sini? Kalau overflow itu sering. Pada saat itu high season. Ya, bulan-bulan itu yang namanya Juli, Agustus, September itu sering. Per bulannya itu sering terjadi overflow. Sehingga itulah memang perlu dari pihak timnya kami itu memang to be extra. Harus berjibaku untuk bagaimana how to the handling yang namanya overflow. Strategi kita kayak apa, cara-cara kita kayak apa, sehingga kamu yang kita
overflowkan itu sendak-endak walaupun mereka sudah upset, sudah ya kecewa dengan keadaan itu, at least masih bisa kita untuk memberikan suatu ya sedikit pemahaman terhadap apa yang kita alami di resort ini. Jadi tetap harus memberikan pemahaman gitu Pak. Pemahaman itu kalau nggak begitu bisa kita ditonjok oleh tamunya. Coba Mbak misalnya, Mbak booking misalnya ke mana, ke Singapura misalnya, sudah booking, sudah confirm ya dengan flight yang sudah oke, tanggal sekian check-in, bla 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 bla, nyampe di hotel tersebut, hotelnya penuh. Waduh. Bagaimana rasanya? Ya pastinya ini ya bingung Pak. Pasti pertama bingung sih Pak. Bingung. Setelah itu bingung. Yang kedua, apalagi yang menghandle itu mundar-mandir katanya, tidak memberikan suatu kejelasan yang memang pelayanan yang pasti mau kemana, bagaimana saya, apakah saya dicarikan tempat atau tidak. Betul. Gimana itu? Rasanya itu. Rasa itu rasanya... mungkin ada 5 rasa di sana yang perlu dirasakan itu. Rasa itu kan? Iya betul. Kayak nano-nano. Begitu. Itulah yang itu artinya ya kita bawa itu kepada diri kita sendiri. Tatkala mana kita umpamakan seperti mereka. Kalau mereka datang sudah dengan tujuan yang pasti di tempat ini untuk mendapatkan suatu pelayanan atau tempat yang sudah disiapkan dengan baik. Nyampe di sini nggak ada kamar. Nggak ada kamar. Gimana? Pasti komplain banget sih. Luar biasa. Oke. Baik, ke next question ya Pak ya. Apakah Bapak menggunakan data historis untuk memprediksi kebutuhan tenaga kerja saat high season dan low season? Baik, terima kasih. Untuk data menggunakan istilah atau meaningnya kita, terutama ya bagaimana kita bisa operasional dengan bagus, running dengan timnya kita udah pasti. Pertama, untuk pada saat air season itu sendiri, tenaga yang kita perlukan untuk membantu timnya kita, istilah yang pertama itu ada training, ada DW, itu untuk membackup kita, membantu kita di operasional. Nah itu pada saat high season. Pada saat low season kita sudah mulai satu persatu kita lepas itu anak-anak DW, anak-anak training, sehingga bebannya kita di operasional, terutama sifatnya di budget itu, ya di payroll itu bisa berkurang, kan begitu. Pada saat air season itu kita butuh sekali dengan bantuan atau tenaga dari anak-anak training atau DW itu sendiri. Karena apa? Dengan kekuatan timnya kita yang sangat terbatas, itu kita nggak bisa. Artinya melakukan suatu pelayanan atau service yang maksimal. Ya, begitu. Itu suatu strategi yang harus kita lakukan, yang namanya untuk melihat bagaimana sih 3 bulan ke depan. Ya. Berarti ada data historis ya Pak ya? Data historisnya itu harus ada, dan itu kita berdasarkan melihat daripada chatting hunian tamunya kita progres itu 3 bulan ke depan. Oke. Database-nya di sana. Database-nya. Ya, sehingga kita udah tahu, ini bulan apa sih yang menjadi langganan kita untuk menjadi high season itu sendiri, tamunya dari progres, dari catatan tamu yang ada di chattingnya kita, di room chatnya itu, itulah kita pakai acuan. Oke, baik Pak. Untuk Bapak sendiri nih, dalam indikator yang paling kuat untuk memprediksi kualitas layanan di sini ke depannya itu apa nih Pak? Misalnya customer satisfaction tadi, atau absensi, training, atau beban kerja persif. Yang mana yang paling rasanya yang paling kuat nih, yang harus banget nomor 1 gitu. Baik, terima kasih. Kalau kita melihat dari indikator atau nanti bagaimana ke depannya, kita tetap yang di sini prioritas utama itu adalah tim. Ya, tim. Bagaimana kita mempunyai suatu kekuatan tim yang bagus, sehingga dalam kekuatan tim yang bagus itu akan bisa memberikan suatu pelayanan terhadap customer-nya kita dengan baik, sehingga kita bisa mendapatkan suatu guest satisfaction itu sendiri. Kalau tanpa kekuatan tim yang bagus, tanpa
mempunyai tim yang memiliki skill yang bagus, kita tidak bisa akan mencapai itu. Ya, itu tim itu bahasanya bagaimana ya, suatu investasi yang sangat besar besar terhadap perusahaan. Jadi tim yang baik itu membawa juga nama perusahaan yang baik ya Pak ya. Baik. Banyak juga tergantung kalau misalnya bagaimana itu. Nah, sehingga secara umum bagaimana tim yang bagus itu akan bisa membuat perusahaan itu lebih maju lagi. Ya, itu. Oke Pak, baik. Pak J apa Mr. J saya manggil ya? Nah, yang penting nyaman aja. Nyaman aja. Oke, saya bilangnya biasa dipanggil dengan Pak J. Pak J. Udah itu biasa Pak J. Pak J. Oke, baik Pak J. Kalau dari mengukur apa yang seharusnya dilakukan nih Pak gitu. Ketika ditemukan masalah performa staff, tindakan perbaikan apa sih yang biasanya Bapak rekomendasikan gitu atau dilakukan pertama kali? Untuk staff. Ya, untuk staff. Artinya pertama untuk melihat atau performance staff yang menurun bahasanya. Tindakan apa yang harus kita lakukan? Ya udah pasti. Pertama kita harus panggil itu staff secara personal. Ya, secara personal kita ajak duduk, kita ajak ngobrol. Apa sih kendala yang dihadapi? Ada permasalahan secara personal atau secara tim di sini atau kendala apa yang mungkin bisa mengganggu kinerja mereka itu akhir-akhir ini kelihatannya menurun. Dalam hal itu kita karena dari hati ke hati berbicara, mereka akan bisa menyampaikan. Sehingga apa sih keluhannya mereka itu sendiri? Apakah ada memang gini mempunyai secara pribadi misalnya permasalahan pribadi di rumahnya atau di sini, sehingga kita bisa bantu untuk mencarikan suatu solusi. Itu penting sekali. Karena apa? Dengan adanya kita konseling dengan mereka, dengan adanya komunikasi dari hati ke hati dengan tim atau dengan staf karyawan kita, itu sangat membantu. Mereka tidak akan istilahnya merasa itu diadili atau dihakimi. Ya, daripada kita nanti memblas suatu permasalahan itu ke grup. Mereka akan sangat terpukul. Hatinya merasa kecewa, sedih, bercampur di sana. Ya, siapa tahu dengan adanya kita panggil untuk ajak konseling, ajak ngobrol, itu mereka terbuka, sehingga mereka kedepannya akan lebih meningkatkan performa. Betul sekali. Itu sangat penting sekali. Untuk gini kedepannya atau yang sudah kita jalankan itu. Oke, baik Pak. Kalau menurut Bapak sendiri nih, apa sih langkah terbaik untuk meningkatkan kualitas pelayanan hospitality di sini berdasarkan data yang sudah tersedia tadi ya, ada data yang juga historis yang dilihat 3 bulanan, itu bagaimana sih Pak? Maksud yang di sini adalah ditekankan bagaimana memberikan suatu pelayanan. Betul. Terhadap tamu atau customer-nya. Betul. Ya, baik, terima kasih. Artinya untuk bagaimana kita bisa memberikan suatu pelayanan atau service secara konsisten. Itu harus secara konsisten. Artinya timnya kita itu semua masing-masing outlet itu harus memberikan suatu service yang maksimal. Yang maksimal itu berdasarkan departemen mereka masing-masing. Itu secara konsisten. Konsisten, tidak boleh istilahnya sekarang bagus, besok kurang kan begitu, tidak boleh. Itu harus secara konsisten dan mempunyai kita di Bali ini terkenal namanya keramah tamahan. Suka menolong. Ya, itu tamu yang datang ke Bali itu dengan melihat daripada art dan culture-nya kita, seni dan budayanya kita. Budaya kita orang Bali itu adalah orang ramah tamah, suka menolong, senyum juga kan salah satunya. Itulah yang kita bisa berikan kepada tamu untuk memberikan suatu pelayanan yang baik terhadap mereka. Karena mereka datang itu tidak semuanya mereka orang happy.
Kita kan ini orang hospital, Iya, betul. orang hospitality. Hospital itu kan artinya menampung orang-orang yang memang pikirannya di rumahnya itu sangat detik sekali dan di tempat kerjanya itu sangat-sangat confused sekali. Iya, iya. Sehingga mereka harus berlibur. Nah, Oke. dengan orang-orang seperti itu mereka harus mendapatkan suatu pelayanan yang ekstra. Ekstra. Nah, sehingga mereka adalah memang betul-betul merasa dilayani, merasa diberikan suatu pelayanan yang karena tidak semua orang berlibur itu happy. Iya, betul sih. Kalau mereka sudah happy di rumahnya, nggak mungkin mereka berlibur. Ya, Betul. mereka mengapa mereka harus berlibur ke luar kota atau ke luar negeri? Mereka karena di rumahnya sudah mumet, atau di rumahnya, di perusahaannya, memimpin perusahaan atau di apa, sudah mumet, sehingga mereka harus lepas dulu dari apa itu ya nama kemumatan itu untuk berlibur. Nah, dengan cara berlibur itu mereka inginkan adalah mendapatkan suatu pelayanan yang maksimal. Mereka sebenarnya orang-orang sakit. Ya, sakit pikirannya maksudnya, ya kan? Benar juga ya, Pak. Kan? Mereka yang berlibur itu makanya kita harus sebagai dokternya mereka memberikan makanannya, tempat tidurnya, apa segala aktivitinya harus kita layani mereka. Sehingga untuk menyembuhkan pikirannya mereka. Gitu. Secara implisit seperti itu. Tidak semua itu orang-orang itu pasti orang-orang yang sakit. Pikirannya maksudnya saya, bukan secara bodinya, bukan ya. Karena mereka berlibur itu kan untuk tenang, untuk menenangkan pikiran, untuk refresh mereka. Oke, wah mindset baru nih Pak buat saya. Jujur nggak pernah kepikiran kalau orang liburan itu memang ada hospitality ya gitu. Jadi kalau dari perspektif Bapak, kalau dengan melayaninya seperti itu kan jadi maksimal banget ya. Mereka merasa terlayani segala sesuatunya ya. Kalau walaupun siapa itu, baik orang Bali, orang domestik, orang Indonesia, orang luar negeri mana, kalau mereka berlibur kan itu perlu mendapatkan suatu pelayanan. Ya, itulah mereka merasa terlayani sehingga pikirannya mereka lepas dari yang namanya beban pekerjaan yang mereka hadapi selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun itu. Nah, itu. Contoh kalau orang luar negeri kan begitu, mereka mungkin 1 tahun 2 tahun bekerja dengan ekstra keras. Dengan memang betul-betul kesibukan yang sangat padat, itu mereka berliburan. Mungkin 1 bulan atau 2 minggu, 3 minggu, maksimal 1 bulan. Itu mereka mesti harus mendapatkan suatu pelayanan. Karena pikirannya mereka udah sakit itu. Dengan aktivitas pekerjaan yang sangat membebani ininya mereka. Udah jenuh gitu ya Pak. Sudah jenuh banget. Betul. Iya, betul banget sih Pak. Betul. Oke. Ini saya tanya untuk menuju pertanyaan penutup nih ya Pak ya. Oke. Untuk tantangan terbesar apa sih yang dalam menerapkan people analytic atau di industri hospitality ini? Misalnya ada data yang nggak konsisten, atau kurangnya sistem, atau budaya kerja yang cepat berubah. Yang mana nih Pak yang paling menurut Bapak tantangan yang paling besar? Kalau menurut saya artinya tantangan yang paling besar itu adalah bagaimana kita bisa memanage suatu people atau orang atau tim. Karena dengan kekuatan tim yang bagus, mindset daripada tim kita, staff kita, karyawan kita yang bagus, itu semua bisa akan teratasi. Iya, kalau mindset timnya kita sangat bagus, artinya mereka sudah mempunyai suatu mindset yang sangat bagus, sehingga semua bisa teratasi. Tidak ada yang namanya suatu service atau pelayanan yang kurang. Iya, itu berarti yang terberat tantangan adalah bagaimana membentuk suatu tim yang kuat. Itu tantangan. Karena apa? Memanage orang lebih berat daripada memanage pekerjaan. Betul sih Pak. Coba, benar enggak? Benar sih Pak. Memanage orang karena apa? Masing-masing orang, kalau kita kumpulkan 50 orang itu mempunyai karakter atau latar belakang yang berbeda-beda. Coba itu, bagaimana kita bisa menyatukan pikiran itu menjadi suatu tim yang mempunyai kekuatan.
Oke. untuk bisa memberikan suatu pelayanan atau service terhadap customernya kita. Mhm. Itu sangat luar biasa. Kalau sistem dalam bentuk teknologi itu gampang, Betul sih Pak. nggak usah susah-susah 1-2 bulan itu kita belajar. Tapi kalau membentuk karakter orang itu perlu proses, Betul. perlu waktu dan Hmm. strategi yang sangat bagus untuk Bagus. memberikan apa itu namanya, menyampaikan kepada timnya kita. Menyampaikan arahannya gitu Pak. Arahannya itu. Kalau nggak begitu akan menjadi bumerang. Itu jadi bumerang. Itu bagaimana tantangan suatu leader atau pemimpin, baik itu level manager, GM, segala satu. Bagaimana tantangannya itu adalah untuk membentuk suatu tim atau membuat karakter tim itu menjadi bagus. Itu luar biasa. Pekerjaan itu gampang loh. Bisa kalau tanpa tim yang bagus, pekerjaan itu tidak bisa akan kita kerjakan atau manage dengan bagus. Oke. Artinya membentuk tim itu sangat menjadi suatu prioritas Utama. Ya. Oke, baik Pak. Kalau dukungan nih Pak yang dibutuhkan nih kira-kira dari segi Bapak nih ya sebagai manajer operasional di sini, kira-kira apa sih Pak dukungan yang paling menurut Bapak itu yang saya butuh dukungan ini nih supaya punya tim yang seperti ini gitu. Kalau dalam bentuk dukungan, artinya kita di sini manajemen itu mempunyai suatu peran yang sangat penting juga di sini, memberikan suatu support kita selaku operasional. Yang kita maksud di sini adalah apa-apa yang kita perlukan untuk kepentingan operasional, baik itu tentang equipment, tool, atau untuk memperlancar kepentingan personal itu harus kita bisa siapkan. Itu. Nah, kedua artinya dukungan secara moral itu penting sekali, bukan dalam bentuk material aja yang kita perlu spirit atau support, secara moral juga bagaimana bisa memberikan suatu support, bagaimana bisa memberikan suatu bimbingan knowledge kita terhadap tim kita untuk bisa sama-sama mengembangkan sebuah perusahaan itu. Kita tidak bisa melakukan suatu apa-apa tanpa dukungan orang lain. Betul sekali sih Pak. Harus kita lakukan secara bersama-sama untuk memberikan suatu pelayanan yang lebih. Oke, baik Pak. Kalau menurut Bapak sendiri, indikator SDM apa sih yang harus menjadi prioritas dalam 1 atau 2 tahun ke depan? SDM. Ya. Kalau untuk kedepannya ya kalau 1 tahun 2 tahun ke depan, untuk menjadi suatu indikator, mereka harus yang namanya dalam hal ini bisa mengikuti sistem teknologi untuk memudahkan sistem kerja. Itu sangat penting. Karena apa? Teknologi itu sangat membantu sekali dengan perkembangan zaman semakin meningkat. Sesuai dengan profesi atau departemen mereka masing-masing. Harus disesuaikan, ya enggak nanti mereka departemen A nanti bisa disamakan dengan departemen B, tidak bisa, karena masing-masing departemen itu mempunyai suatu skill atau keahlian yang berbeda-beda, sehingga mereka dengan perbedaan skill atau kemampuan itu kita satu padukan menjadi suatu kekuatan tim yang penuh. Betul. Berarti balik lagi ke building timnya gitu ya Pak? Team building itu luar biasa. Itu makanya kita perusahaan bisa running, bisa berjalan dengan bagus, harus didukung oleh kekuatan tim. Tim karyawan, makanya karyawan atau staff itu adalah aset perusahaan yang paling besar. Tanpa mereka, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Kan gitu. Betul Pak. Mereka hilang semua. Kita bisa lakukan. Iya betul. Kan begitu. Iya. Itulah tim atau karyawan adalah aset perusahaan yang sangat besar. Makanya dengan itu kita harus memimpin mereka untuk menjadi mempunyai SDM yang baik. Betul banget. Cara yang training nanti memberikan kesempatan mereka untuk belajar ya, itu juga nanti punya konsultan kita untuk memberikan produk knowledge sehingga mereka akan bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada saat ini. Oke.
Baik Pak, untuk terakhir nih mungkin Pak untuk closing statement, kira-kira rekomendasi apa sih Pak untuk kualitas SDM di sini nih Pak supaya meningkat lagi nih gitu. Kira-kira setelah team building tadi yang Bapak bilang bahwa memang paling penting ya gitu. Mungkin pesan juga nih buat teman-teman dan apa namanya di kita supaya bisa belajar nih Pak tentang terutama sumber daya manusia dan hospitality. Baik, terima kasih untuk sebagai closingnya kita. Bagaimanapun juga apa yang saya sampaikan tadi itu adalah tim adalah sebuah aset daripada perusahaan itu sendiri, sehingga harus kita memperhatikan pertama untuk membuat mereka itu nyaman bekerja, segala sesuatunya harus kita juga bisa adil dalam hal ini memberikan suatu hak-hak dan kewajibannya mereka sesuai dengan porsi-porsinya mereka masing-masing. Dengan seperti itu mereka akan dihargai, mereka akan dianggap ada di sini, sehingga kita menganggap orang-orang tersebut atau staf karyawan kita tersebut, kita adalah menganggap mereka ada, bukan mengesampingkan. Nanti kita ingin menuntut kewajibannya aja mereka, tapi kita mengabaikan yang namanya hak. Itu harus. Nah, itu salah satunya untuk memberikan suatu motivasi atau semangat mereka di dalam bekerja. Itu penting sekali. Jangan kita abaikan itu hak-haknya mereka, terutama yang sifatnya pendapatan itu harus kita perhatikan. Apa yang mesti harus mereka dapatkan kita berikan, sehingga mereka mempunyai suatu semangat untuk bekerja, gitu. Oh, saya apa yang saya lakukan di sini itu adalah tidak sia-sia, sehingga ada suatu semangat yang mereka harapkan untuk kedepannya apa yang lebih. Baik Pak. Itu kalau nggak dikasih suatu hak-hak mereka penuh, mereka tidak akan bisa melakukan sesuatu yang konsisten. Karena konsistensi building tim itu penting ya Pak ya. Penting sekali konsistensi untuk memberikan pelayanan. Tim building itu sangat-sangat penting sekali. Oke, terima kasih nih waktunya Pak Jet sudah bersedia diwawancara dengan saya gitu. Mudah-mudahan semakin sukses terus Bapaknya dan juga semakin bagus ya untuk visakanya sendiri gitu. Baik, Om Santi Pak.